Orang-orang Cina sudah datang pada abad ke-5 mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir. Bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC. Di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. Sejak tahun 1619, saat kota Batavia didirikan, penduduk Batavia sangat beragam, dari orang Eropa, Tionghoa, pribumi, hingga orang Jepang. Tionghoa salah satu yang terbanyak, sulit mengetahui jumlah spesifik mereka. Yang jelas, di tahun 1739, satu tahun sebelum tragedi Geger Pacinan, jumlah etnis Tionghoa terhitung mencapai 4.389 jiwa, terdiri dari pria dan wanita, dewasa ataupun anak-anak. Di tahun 1740, jumlah itu melonjak hingga 10.574 orang. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, mereka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk pekerjaan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi Rp2 per orang. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkapi. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Sikap diskriminatif itu terus terjadi dan membakar perlahan bara dendam terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan orang Tionghoa sedikit demi sedikit terbangun. Untuk mencegah meluasnya perlawanan, maka pada tanggal 25 Juli tahun 1740 dikeluarkan resolusi yang berlaku merata bagi semua warga Tionghoa. Isi resolusi tersebut adalah perintah tangkap terhadap setiap penduduk Tionghoa yang dicurigai akan melawan. Mereka juga dikirim ke Ceylon untuk bekerja di perkebunan milik VOC. Reaksi penduduk Tionghoa semakin keras, lantaran ada isu bahwa tahanan yang akan dikirim ke Ceylon biasanya akan dibuang di tengah laut. Pada suatu ketika, tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina, dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah, salah satu contohnya yang terkenal adalah Owei Panko, atau kemudian dikenal dengan sebutan Ke Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Si Panjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Johannes Theodorus Vermeulen dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740 mengisahkan bagaimana Kapitan Sepanjang terus menyemangati pasukannya walau Belanda terus mendesak. Bahkan jika ada salah satu pasukan yang kendur semangat atau berniat menyerah diri, perlawanan akan dihukum pancung. Kapitan Sepanjang berkoalisi dengan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Garendi, kelak menjadi raja bergelar Sunan Kuning atau Amangkurat V, serta Pati Notokusumo untuk mengobarkan perlawanan terhadap VOC di wilayah Mataram. Persatuan pasukan ini menjadi ancaman kekuatan yang mengerikan bagi VOC.
bahkan dianggap sebagai potret keberagaman. Keberagaman ini merupakan langkah solidaritas yang tinggi antara etnis Jawa dan Tionghoa. Persatuan kekuatan dua etnis ini mengobarkan perang hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibatnya, kota Jepara, Kudus, Rembang, Demak berhasil direbut oleh Laskar Tionghoa dan prajurit Jawa. Bahkan Kapitan Sepanjang memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa menyerang Karaton Mataram di Surakarta dan berhasil merebut Keraton Kartasura yang memaksa Sunan Pakubuwono II lari meninggalkan istana ke wilayah Magetan. Sebenarnya, awalnya Sunan Pakubuwono II memihak kepada Kapitan Sepanjang dan Laskar Tionghoa. Namun, ia berbalik mendukung VOC pada tahun 1742, sehingga menimbulkan kekecewaan baik dari Laskar Tionghoa maupun para patih dan bupati yang di bawah kekuasaan Sunan. Mereka mengabaikan perintah dan lebih memilih melawan VOC bersama Kapitan Sepanjang. Raden Mas Garendi dinobatkan sebagai pengganti Sunan Pakubuwono II dengan gelar Sunan Amangkurat V, Senopati ing Alaga Abdurrahman Syaidin Panatagama. Dikutip dari buku Geger, Pecinan karya Draj Jadi, Raja Mas Garendi juga dijuluki Sunan Kuning. Hal ini diartikan karena ia adalah raja yang memiliki pasukan berkulit kuning saat melawan VOC. Sementara, Kapitan Sepanjang dipercaya menjadi guru untuk panglima perang oleh Sunan Kuning. Tetapi Sunan Amangkurat V ini kekuasaannya tidak bertahan lama. Pada akhir tahun 1742, tentara VOC bersama pasukan Bupati Madura Cangkraningrat berhasil merebut kembali Karaton Kartasura. Kala dalam penggempuran itu, akhirnya Sunan Amangkurat V mundur ke arah timur bersama dengan Kapitan Sepanjang dan Laskar Tionghoa. Mereka kembali meneruskan perlawanan dan bertempur. Sayangnya, Amangkurat V dan Kapitan Sepanjang terpisah karena Amangkurat V tertangkap di Surabaya pada Desember 1743 dan dibuang ke Sri Lanka. Sedangkan Kapitan Sepanjang selanjutnya tetap melakukan perlawanan terhadap VOC, lalu lari menyeberang ke arah Bali dan mengabdi di sebuah kerajaan di Bali. Sejak saat itu namanya tak pernah terdengar lagi. Tak ada catatan sejarah tentang pergerakannya di Bali. Kiprahnya dan Laskar Tionghoa yang bertemu sepanjang hidup ikut terkubur. And I'll go